balik lagi sama Mama Evi di sini guys. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di vlog kali ini Mama Evi mau cerita nih status anak kawin campur. Jadi sebelum saya mau cerita soal status si Evi ini ya, saya mau cerita nih mungkin kalian nanti ada yang mau menikah dan akan punya anak dari anak kawin campur dan akan membuat dokumen kayak ID sini, ID lokal Turki, paspor Indonesia, sama ada akte Indonesia juga kita bisa buat di sini guys. Oke, jadi sebelum saya cerita soal anak saya dulu nih, saya mau cerita kalau misalnya kalian akan menikah dengan orang Turki, jangan sampai nanti kalian salah informasi dari pihak-pihak yang mau ngambil keuntungan, kayak misalnya kita harus terjemah dokumen bla 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 dari yang diharuskan dari kedutaan segala macam, tapi sebenarnya itu enggak guys. Jadi intinya ya, kalau misalnya kalian akan berencana menikah dengan warga negara Turki di Indonesia seperti saya dulu, saya kebetulan menikah itu hanya di KUA saja, dan dokumennya yang dibutuhkan itu sangat simple, dan kalian nggak usah urus ke mana-mana lagi, nggak usah ke translator, nggak usah ke Kemenkumham seperti ada lagi, karena beberapa negara yang misal kita kawin campur dengan, seperti teman saya, dia dengan Meksiko, jadi dokumennya itu dia lebih ribet, dia harus ke Kemenkumham segala macam. Tapi kalau untuk menikah dengan warga negara Turki itu enggak guys, itu simple banget. Jadi untuk syarat nikah dulu ya guys, kalau dari kita pihak mana itu sama lah ya, kita urus dari RT segala macam, yang surat N1 N2 segala macam. Nah, kalau untuk pihak prianya sendiri itu juga simple banget guys. Jadi kalau dari pihak prianya sendiri, mungkin nanti yang akan nikah setelah kita udah bisa, setelah border dibuka ya. Kalau sekarang ini kebetulan memang warga asing belum boleh diperbolehkan datang ke Indonesia ya, kecuali dia pemilik kitas atau memang punya paspor diplomatik. Jadi kalau untuk si cowok ini itu hanya paspor, visa, foto yang background biru itu, kemudian sama surat keterangan dari kedutaan besar Turki di Jakarta. Nah, jadi ini kalian harus proses langsung ke kedutaan Turki di Jakarta, either itu dengan, kalau saya dulu kebetulan suami saya di Indonesia ya kerjanya, tapi dia di luar kota, kebetulan saat itu dia kerjanya di Kupang, jadi dia nggak bisa istilahnya nggak bisa izin dari sana ke Jakarta untuk urus dokumennya. Jadi dia minta tolong saya sendiri datang ke embassy, dengan sebelumnya dia telepon dulu ke pihak embassy bahwa dia nggak bisa datang, dan nanti dia minta saya sebagai calonnya untuk mengurus dokumennya dia. Jadi dari embassy itu dia akan hanya kasih satu surat. Jadi satu surat itu surat keterangan, di dalamnya itu mencantum keterangan data biodata calon kita, jadi tanggal lahir segala macam, nama orang tua, itu sejenis akte lah ya. Nah, kemudian referensi bahwa pria ini bisa menikah di Indonesia, dan menjelaskan bahwa benar si pria ini belum menikah atau statusnya dia memang single atau duda seperti itu guys. Jadi hanya satu surat itu, dan itu pun udah dalam bahasa Indonesia ya, jadi kita nggak perlu translate nggak perlu translate kemudian kita bawa ke notaris segala macam, itu nggak usah. Jadi pokoknya intinya nih, kalau kalian mau menikah di Indonesia ya, itu simple banget untuk pasangan kita yang jika warga negara Turki. Kalau misalnya kalian sebelumnya ada searching atau googling, ada pihak yang dia menawarkan jasa untuk proses pembuatan dokumen untuk menikah, itu kalian mendingan nggak usah. Kalian mendingan untuk lebih jelasnya datang langsung ke embassy Turki di Jakarta ya. Dan itu pun biayanya murah kok. Jadi untuk dapat surat keterangan itu, kita saat saya tahun 2018 itu kita hanya bayar $5 saja guys. Jadi setelah kita nikah, kita harus lapor diri ke embassy lagi untuk status suami kita. Nanti dia akan proses online di sistem mereka. Jadi kalau kita sudah nanti datang ke Turki dan kita proses di sini nih, otomatis status dia sudah update juga di sini guys. Dan saat kita di Turki pun, kalau kita mau buat buku nikah di sini, itu pun gampang kok, tanpa harus kita melakukan istilahnya nikah di catatan sipil. Kita mau buat bukunya aja itu juga nggak ribet loh. Kalau nggak salah biayanya 200 atau 300 lira ya guys ya. Buku nikah yang di Turki itu dia istilahnya untuk hanya catatan sipil ya guys. Kalau misalnya kalian akan nikah di Turki untuk pertama kali, maksudnya di Indonesia sebelumnya belum nikah ya, kalau di sini tuh kalian harus prosesnya 2 kali guys. Jadi gini, kalau di catatan sipil itu mereka nggak ada istilahnya ijab kabul secara islami ya guys. Jadi setelah dari catatan sipil,
kalian harus nikah hijab kabul lagi di hadapan imam. Di sini kita sebut imam ya guys, kalau kita di sana bilangnya apa namanya, penghulu ya. Jadi di situ akan secara islami baru diproses guys. Nah sekarang balik ke topik, saya mau cerita soal status anak saya tadi ya guys. Nah, jadi kebetulan anak saya nih si Eve lahir di Turki ya guys ya. Nah kalau di Turki ini mereka nggak kenal yang namanya, nggak ada namanya itu akte kelahiran warga negara Turki, nggak ada. Jadi hanya ada surat keterangan lahir dari rumah sakit. Nah seperti ini. Ini surat keterangan dari rumah sakit yang menjelaskan nama segala macam, panjang lebar apa lebar panjang berat, nama orang tua sama dokter dan di mana segala macam ya, itu distempel dari pihak rumah sakit. Nah jadi dari surat keterangan rumah sakit ini, nah selanjutnya untuk ID di sini di Turki itu EV akan dapat langsung namanya kimlik. Kalau kita di Indonesia bilang KTP ya guys. Jadi dari bayi di sini udah ada nih kimliknya nih. Nah, jadi ID EV di sini nih dia udah langsung KTP, dia modelnya seperti ATM seperti ini ya. Nih, ini jangka waktunya untuk untuk pembuatan pertama anak bayi itu 10 tahun. Jadi EV kemarin lahir tahun 2019, ini akan expire tahun 2029 nah, karena anak bayi juga dia belum ada fotonya. Jadi seperti ini nih. Seperti kayak kita KTP di Indonesia aja ya, ada nama, tanggal lahir, sama di sini sih kalau di Turki dia ditulis lengkap nama orang tua, nama ayah dan ibu. Nah, jadi untuk dapat ini pun gampang. Kita tinggal datang ke kantor Goç İdaresi di tempat tempat kita tinggal ya guys. Jadi sejenis kantor pelayanan publik gitu. Di situ kita bisa juga urus untuk kartu keluarga kita guys. Jadi seperti yang tadi saya bilang, karena suami saya, jadi kita udah lapor ke embassy yang di Jakarta. Nah saat kita datang ke Goç İdaresi di Turki ini untuk pembuatan kartu keluarga, nanti di sistemnya mereka itu udah langsung kedetek tuh suami kita, status suami, kalau si suami udah menikah. Nah jadi saat buat kartu ini pun nggak bayar di sana, dia nggak dipungut biaya. Setelah EV punya ikamet, nextnya itu saya akan proses paspor EV ya. Jadi kalau untuk paspor Indonesia kita akan prosesnya itu di kedutaan besar Indonesia ya. Kebetulan di Turki itu ada dua di Ankara sama di Istanbul. Nah saat pembuatan paspor ini saya buat di Ankara karena lebih dekat posisinya di kota kita tinggal dulu, dari Gümüşhane ke Ankara. Kalau di Ankara ini dia embassy-nya, kalau di Istanbul itu KJRI-nya ya. Agak beda, tapi dua-duanya bisa untuk pembuatan paspor. Nah jadi untuk pembuatan paspor itu pun nggak ribet kok. Kita tinggal telepon buat janji untuk buat paspor anak. Syarat-syaratnya yang perlu dibawa itu yang pasti KTP orang tua, ID orang tua, paspor juga. Sebelum kita buat paspor, kita juga harus buat akte kelahiran ya, anak kita yang dari Indonesia guys. Jadi dia akan proses akte lahir anak dulu sebelum dia akan proses paspor. Kita harus lapor dulu di portal Kemenlu. Nah ini saya kasih websitenya nih. Nanti di situ tinggal isi data-data segala macam. Jadi sebelumnya pun saya udah daftar diri guys di website ini. Jadi udah kedetek kalau misalnya kita warga negara Indonesia dan menetap di negara tempat kita tinggal nih. Nggak hanya di Turki saja, jadi ini untuk seluruh dunia ya. Jadi misalnya kita akan tinggal di luar negeri dalam waktu yang panjang, kita wajib untuk mengisi form ini ya guys. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa kedetek, dan dari embassy pun dia enggak kalau misalnya ada warga negara Indonesia yang tinggal di negara ini, di kota ini. Nah jadi setelah setelah akta anak sudah jadi, proses selanjutnya itu baru kita akan bisa membuat paspor anak kita ya guys. Nah untuk buat untuk proses paspor EV ini akan take time, cepet kok, hanya 1 hari kita udah jadi. Jadi hari ini kita bikin, next day itu udah jadi guys. Jadi intinya itu kalau untuk buat paspor kalian harus proses akta anak dulu, kemudian buat janji ke embassy, dan siapkan uang pembuatan paspor sebesar 24 US dollar itu guys. Nah jadi kalau misalnya anak kita udah punya paspor Indonesia, kita udah bisa gampang pulang ke Indonesia ya. Jadi nggak perlu lagi istilahnya pakai paspor sini dan pakai visa segala macem. Jadi lebih ringkas kalau misalnya kita pulang ke Indonesia dengan anak kita udah dibuatkan paspor Indonesia guys, dan juga dengan KTP sini juga. Jadi nanti saat kembali ke Turki dari Indonesia itu pun mereka akan pihak imigrasi pun nggak akan nanya visa anak kita. Jadi kita tinggal tunjukin ikamet anak kita, dan kalau kita pulang ini juga harus dibawa nanti buat kesini lagi saat di imigrasi. Jadi kita nggak ribet di bandaranya. Nah jadi guys intinya nih ya dari status anak kawin campur Indo Turki yang status anak saya nih.
Jadi dia hingga nanti umur 18 dia masih punya 2 kewarganegaraan. Nah, nanti setelah itu saat umur 18 maksimum hingga 21 tahun dia harus milih salah satu, either Indonesia atau Turki. Semua balik ke dianya. Nah, jadi sebetulnya cuap-cuap Mama Eve kali ini ya guys ya. Mungkin kalian ada yang nanti akan perlu atau akan menikah, akan ngurus proses dokumen anak di sini. Saya unjukin aktenya Eve yang dibuat di sana. Jadi aktenya sama seperti kita buat di Indonesia nih, nggak beda nih. Cuman dia di keterangannya KBRI Ankara. Nanti saya zoomin biar gampang lihatnya guys. Nah, ini paspornya pun seperti ini, paspornya Eve nih guys. Oke guys, kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau butuh info yang mungkin saya bisa bantu, kalian bisa komen atau bisa message saya di IG saya ya guys ya. Mungkin saya bisa membantu juga guys, walaupun dikit-dikit ya guys ya. Apalagi ya guys ya. Ya udah deh, segitu dulu ya cuap-cuap Mama Eve kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang membutuhkan info seputar kawin campur dan pengurusan dokumen anak mixed marriage in Turkey ya guys. Thanks for watching. I'll see you on my next video. Bye bye.